Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, selamat datang kembali di channel Profesor Manhwa. Kembali lagi bersama Min Prof. Kali ini Mimin bakalan bahas manhwa action yang bikin semangat jiwa kalian para penghalu action. Jadi, tanpa berlama-lama, Mimin persembahkan Swordmaster Yongseon, sebuah keluarga ahli pedang yang menguasai setengah dunia. Keluarga yang terkenal dengan anggotanya yang lahir dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan bakat melebihi rata-rata manusia. Telah menguasai dunia dengan kekuatannya yang luar biasa, pertempuran, penaklukan, dan pengendalian. Tiga hal yang membuat keluarga tempat sang MC dilahirkan dikenal di seluruh belahan dunia. Runchandel. Dan inilah kisah MC Jin Runchandel, pewaris termuda dari keluarganya. Dahulu, ketika acara pemilihan, sebuah tradisi keluarga Runchandel yang menyuruh bayi mereka untuk memilih pedang yang akan menentukan masa depannya. Pada saat itu, Jin memilih pedang pendiri yang merupakan milik kepala keluarga Runchandel dahulu. Jin ditakdirkan untuk menjadi seorang kepala keluarga. Ayah Jin berkata kalau Jin memilih pedang seperti yang dipikirkannya sangat menarik. Jin yang berpikir dengan memilih pedang pendiri akan membuat masa depannya cerah dan dipenuhi ketenaran dan kesuksesan ternyata salah besar. Jin, anak dari orang terkuat dan dari keluarga pedang terkuat di dunia, tak memiliki bakat berpedang sama sekali. Membuatnya dipandang sebelah mata bahkan oleh saudaranya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Runchandel tak bisa menggunakan pedang? Desas-desus terdengar di seluruh kediaman Runchandel. Rasa malu keluarga Runchandel, aib Runchandel, orang bodoh terburuk dari keluarga Runchandel, berbagai julukan diberikan kepada Jin yang lemah. Setiap saat berlatih tak memberi hasil apapun untuk Jin. Dia tetap tak bisa menggunakan pedang. Bahkan, dua orang kakaknya selalu datang untuk membulinya. Seperti hari ini, mereka datang dan mengejek Jin. Kenapa Jin masih berlatih dengan pedang kayu bodoh itu? Mereka penasaran, ada di mana pedang Barisada, pedang pendiri yang dipilih oleh Jin ketika masih bayi. Jin yang tak bisa berkutik hanya diam, namun kakaknya masih belum puas membuli Jin. Kemudian, sambil menendang Jin dengan keras di perutnya, mereka memaki Jin dengan bangsat yang tak berguna bagi Runchandel. Jin yang kesakitan terduduk di lantai berusaha mengambil kembali pedang kayu miliknya yang terjatuh. Dan lagi-lagi, kakak Jin membulinya dengan menginjak tangan Jin yang sedang mengambil pedang kayu. Dia berkata, kalau semua kerja keras Jin tak akan berguna untuk Jin. Kakaknya yang lain mengambil buku yang disembunyikan oleh Jin dengan judul Teori Dasar Berpedang. Tertulis di sampulnya, apa ini kau pikir? Dengan membaca buku ini kau akan bisa belajar berpedang? Inilah alasan kau tak perlu memberi kesempatan pada yang lemah, ucap kakak Jin sambil mematahkan pedang kayunya. Jin yang tak berdaya meminta mereka untuk menghentikan semua itu dan mengembalikan buku miliknya. Karena kau masih diberi kesempatan, jadi kau tak menyadari tempatmu dan terus saja berharap hal yang tak mungkin, ucap kakak Jin. Kemudian mereka berdua mematahkan pedang dan merobek buku milik Jin. Kalian tak seharusnya berbuat begitu. Jin mencoba melawan dengan sia-sia. Sambil menarik rambut Jin, kakak Jin bertanya apa yang dikatakan oleh Jin. Mereka melakukan ini untuk kebaikannya. Kenapa Jin terus melawan? Apa itu yang diajarkan untuk Jin oleh pengasuhnya? Gili tak ada hubungannya dengan ini, jawab Jin yang masih berusaha melawan. Namun dia bukan tandingan dari kakaknya. Melihat kau terus saja melawan kami, sepertinya kau masih perlu diajari tata krama, ucap kakak Jin yang terus membulinya. Saudara-saudara yang membulinya tak punya bakat berpedang, itu semua tak membuat Jin putus asa. Dia akan terus berusaha lebih keras. Karena dengan bekerja keras nanti mereka akan mengakui Jin sebagai seorang Runchandel. Itulah yang dipikirkan oleh Jin yang polos. Jin Runchandel, mulai saat ini kau dikeluarkan dari keluarga. Karena usahamu yang terpuji, kami tak akan membunuhmu. Itu adalah kisah Jin yang dikeluarkan dari keluarganya pada umur 25 tahun. Kemudian Jin berkelana tanpa arah tujuan selama berbulan-bulan. Kemudian, setelah beberapa lama, Jin bertemu seseorang yang disebut sebagai master. Dan masternya lah yang membuat Jin tahu kalau dia sebenarnya punya bakat. Dan Jin memiliki bakat yang aneh untuk seorang Runchandel.
Jin memiliki bakat sihir, satu-satunya hal yang dilarang dalam keluarga Runchandel. Selama 3 tahun ini, Jin belajar dengan masternya. Kemudian, di satu malam, ketika sedang mengetes formula sihirnya, tiba-tiba saja Jin diselimuti oleh bayangan pekat. Jin yang bingung bertanya, siapakah bayangan itu? Solderet, pemilik dari seluruh bayangan, itulah aku jawab. Sang bayangan. Jin Runchandel, aku akan memberikan kontrak padamu sebagai dewa bayangan. Kau akan bisa menggunakan kekuatan bayangan dan bahkan menghapus kutukan yang ada padamu jika kau menjalin kontrak denganku, ucap Solderet. Astaga, sepertinya kau sangat dibenci ketika kecil karena bakat berpedangmu dihalangi oleh kutukan ini. Jin yang bingung bertanya, kutukan apa? Solderet kemudian menjelaskan, kutukan ilusi berbilah. Kutukan ini akan menekan bakat berpedang seseorang. Kutukan keji yang bahkan tak pernah terdengar dalam keluarga Runchandel. Sepertinya, inilah alasan aku tertarik padamu. Mulai saat ini dan seterusnya, tak akan ada kutukan yang akan menyakitimu, Solderet berkata sambil menghancurkan kutukan yang ada di dalam tubuh Jin. Sekarang, hal yang harus kau lakukan hanyalah menjadi seseorang Magic Swordman yang terhebat. Jin Runchandel, aku akan bersenang-senang melihat perkembanganmu. Kemudian, bayangan Solderet pun perlahan menghilang, meninggalkan Jin di tengah ruang kerjanya. Kemudian, Jin mengambil pedang yang ada di ruangan itu dan keluar dan berlatih pedang kembali. Seolah ada beban yang diangkat dari tangannya, Jin bisa mengayunkan pedangnya dengan mudah. Seperti yang dikatakan Solderet, kemampuan berpedang Jin terus meningkat setiap kali dia berlatih. Orang bodoh terburuk dari keluarga Runchandel sudah tak ada lagi. Kini yang tersisa hanyalah seorang Magic Swordman yang hebat. Kerja keras Jin akhirnya membuahkan hasil. Kisahnya pun dimulai. Tapi bohong. Tiba-tiba saja datang segerombolan prajurit berpakaian lengkap menyerbu ke tempat Jin yang sedang berlatih pedang, membuatnya terpental, tertimbun di reruntuhan bangunan milik masternya. Jin yang tersadar di bawah runtuhan merasa badannya berat untuk beberapa alasan. Kemudian Jin memanggil masternya dan Solderet. Tak ada jawaban. Jin mencoba memanggil orang lain, namun tak ada siapa-siapa di sana. Pada akhirnya, aku akan mati saat tidur sebagai orang yang tak berguna. Bahkan aku tak sempat menggunakan sihir dan kekuatan Solderet yang baru saja aku dapat. Jika akhirnya seperti ini, kenapa aku masih diberi kesempatan? Sambil perlahan menutup matanya, Jin pun menyesali kehidupannya. Tiba-tiba saja, Jin membuka matanya dan terkejut melihat tangannya menjadi kecil. Dan dia berada di taman pedang yang dikelilingi oleh keluarganya. Kebingungan Jin mencoba memproses semua kejadian itu. Aku tentu sudah mati, tapi semangat Tuan Muda Jin. Pengasuhnya memberikan semangat. Jin bertambah bingung, kenapa Gili pengasuhnya juga ada di sini? Melihat ke depan, Jin melihat pedang Barisada. Sepertinya Jin mulai mengerti. Ini adalah ucapan, ini adalah upacara pemilihan. Entah bagaimana caranya, Jin kembali ke masa lalu saat dia masih berumur 1 tahun sebagai tuan muda termuda dari keluarga Runchandel. Jin Runchandel. Sambil merangkak perlahan di kehidupan kali ini, Jin kembali memilih pedang Barisada. Namun di kehidupan kali ini, Jin akan menulis kisahnya sendiri dan berakhir untuk prolog manhwa Swordmaster Yongison. Nah, seperti biasa, buat yang penasaran dengan kelanjutannya, tunggu saja update berikutnya. Tetap di channel Profesor Manhwa. Prof pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.